Bapak sendiri memperkirakan Pak, untuk suku bunga tinggi ini akan berlangsung sampai kapan Pak? Kalau saya sih melihatnya, saya selalu bilang bahwa kita jangan terlalu yakin bahwa tahun ini akan ada penurunan. Kita harus siap dengan situasi di tahun ini bahwa sampai akhir tahun ini akan hidup dengan suku bunga yang cukup tinggi ini. Sehingga kita memang harus menata baik, hati-hati dengan portfolio kita, jangan sampai nanti kita yakin akan turun, ternyata kita menghadapi situasi yang berbeda. Jadi ekspektasinya ya dijaga aja. Ekspektasi selalu dijaga, maintain expectation and prepare for the worst gitu ya Pak. Ya, prepare for the worst. Pak Royka, berarti untuk menjaga likuiditas tetap baik, tadi Anda bilang berbagai strategi adalah memberikan kredit, melakukan kredit assessment yang luar biasa thorough gitu ya Pak ya, untuk siapa yang Anda berikan kredit, melakukan issuing, funding dan lain-lainnya. Nah, dari segi elemen realokasi aset dan optimalisasi pricing, pendanaan, seperti apa Anda melihat peluang dan tantangannya pula yang timbul? Gini, saya selalu bilang kalau sektor yang menjadi prioritas kita sementara ini memang paling banyak itu kan korporasi dan consumer retail. Ya, consumer retail juga kita lihat dengan kondisi ekonomi kita sekarang ini, kalau dilihat dari perkembangan kuartal 1 bahwa daya beli masyarakat juga cukup bagus dengan ada momentum Lebaran, dan ini mudah-mudahan ini ketarik sampai semester berikutnya, sehingga kita akan arahnya ke sana. Dan korporasi, saya rasa korporasi besar mereka sekarang dengan mengalami beberapa kali krisis di Indonesia yang bagus-bagus, rata-rata mereka udah punya risk management dengan baik, sehingga mereka juga tahu kapan mereka harus ekspansi, kapan mereka pinjam dolar, kapan mereka butuh buku pinjaman. Itu saya rasa udah cukup baik lah perusahaan-perusahaan sekarang ini. Oke, baik Pak. Saya juga ingin tanggapan Anda Pak. Tadi Bank Indonesia juga seperti yang tadi sudah disampaikan pula Pak, ada insentif likuiditas makroprudensial di mana BI memperluas cakupan sektor-sektor prioritas terkait dengan implementasi KLM tersebut Pak. Ini per 1 Juni. Walaupun masih early sekali ya Pak, ini masih 5 Juni. Tapi seperti apa Anda menilai dampaknya ini terhadap BNI Pak? Dampaknya ya bagus lah ya, artinya tadinya cost-nya banknya tinggi karena dengan GWM yang cukup tinggi 9%, dengan ada insentif ini, at least ada tambahan likuiditas yang di market. Dengan ada tambahan likuiditas ini juga keraguan bank itu untuk melakukan ekspansi juga lebih confidence lah untuk melakukan ekspansi lebih agresif lagi dengan adanya liquidity. Liquidity paling penting kan. Jadi begitu likuiditas itu masuk ke market, nambahan itu jadi confidence kita untuk ini. Nah, di sisi lain memang selalu ada yang bertanya, ini akan mempengaruhi suku bunga? Ya tidak langsung. Tidak langsung. Itu ya Pak ya, tidak langsung. Tidak langsung. Ya tidak langsung berdampak. Tergantung bagaimana demand-nya juga di market seperti apa. Gitu. Baik Pak. Pak Royka, Anda menekankan betapa pentingnya menjaga likuiditas ya Pak ya. Mungkin kita mulai dari loan terlebih dahulu. Untuk kredit growth, Anda optimistis untuk 2024 ini masih akan tercapai di double digit atau seperti apa Pak? Gini, saya sih masih optimis ya. Double digit kan lebar nih. Di 10 juga double digit, di 19 double digit. Kalau kami di BNI mentargetkan kurang lebih di 10% pertumbuhan kredit. Kenapa? Kami memang sudah punya target-target pipeline. Jadi kredit itu kan bukan dicari sekarang, tapi kami sudah punya target-target klien yang akan kami ekspansi karena mereka sudah ada pembicaraan sebelum-sebelumnya dengan mereka. Jadi kalau kita berhitung dengan pipeline yang ada, rasanya 10% sih dapat untuk tercapai dengan di sektor-sektor yang memang kita lihat
masih kompetitif buat Indonesia untuk dikembangin ke depan. Baik, masih optimistis dalam Masih langkah ini. Masih optimis, ya. begitu banyak room for growth untuk Masih sektor-sektor ada dan room tadi for growth, untuk bentuk sektor, institution yang memang sudah memiliki fundamental yang baik untuk bisnisnya dan growth for corporation yang masih Jadi kita begitu tinggi memang ya, Pak, sudah ya. punya pipeline yang cukup Oke. untuk melihat sampai tahun ini kami di BNI yakin lah itu bisa dicapai dengan baik. Oke, Pak. Asal ya mudah-mudahan tidak terjadi gejolak Ya. geopolitik yang lebih Besar ekstrim, lagi begitu ya ya. kayak gimana itu kan akan mempengaruhi di kita juga itu Baik, Pak. logistiknya. Dan dari segi deposit, Pak, ini data yang kami terima, Pak, secara general, bukan hanya satu bank saja, tapi secara keseluruhan di perbankan seluruh Indonesia, kenaikan dari DPK growth ini somehow tidak begitu ajak dan sejalan gitu, Pak, dengan pertumbuhan kredit yang rasanya masih optimistis di 10-12% dan lain-lainnya. Fenomena apa yang Anda lihat ini bisa terjadi dan bagaimana juga BNI menanggapi hal ini, Pak? Memang kan kebutuhan dana pemerintah itu cukup besar ya. Jadi emang di awal selalu pemerintah coba untuk issue paper di awal tahun. Ya itu selalu terjadi dan itu sehingga DPK itu tersedot dari sistem ya kan. Ya ada konstruksi juga Bank Indonesia pasti itu akan mempengaruhi jumlah dana masyarakat yang akhirnya keluar dari sistem market masuk ke pemerintah. Itu kan jadi tidak DPK jadi agak turun. Ya dengan harapan bahwa spending pemerintah akan terus naik sejalan dengan waktu ini, saya rasa itu akan membantu juga DPK lagi. Oke, Itu, untuk akan tetap mengalir dengan lancar ya, Pak. Ya? Dan juga nanti kan dengan dilepasnya GWM segala macam itu kan juga likuiditas akan meninggalkan likuiditas. Dan terakhir, Pak, mungkin bentuk-bentuk pendanaan apa lagi, Pak, yang bisa diusahakan untuk perbankan untuk mengoptimalisasi sumber pendanaan, tapi di luar dari DPK itu sendiri, Pak Roy? Ya tadi saya bilang, yang menarik memang kita harus tetap keep in the market ya. Jadi dana itu kan nggak selalu DPK dana masyarakat ya. Betul, kita Pak. harus juga masuk ke market di domestik maupun di internasional. Kita di domestik kan ada bisa isu MTN, obligasi, ya kan. Dengan kalau di luar negeri kita ada BA, ya BA itu ya kayak trade funding, bisa juga dengan global bond, ya kan. Banyak cara. Ada juga deposit juga dari luar, ada bilateral funding dari bank lain dari luar, itu juga bisa kita. Dan itu harus tetap dilakukan, supaya maintain di market. Even though business as usual tetap harus dilakukan. Tetap harus dilakukan. Ya, Pak, ya? Dan itu bukan strategi mendadak, tapi itu strategi yang sudah by design oleh perbankan, sudah disusun di waktu kita nyusun rencana bisnis di first semester, second semester, bagaimana dengan liquidity. Dan ya tentunya kita juga lihat dengan kondisi saat ini, ya perkembangan saat ini juga akan menambah harusnya keyakinan kita harus masuk ke pasar lebih jauh lagi. Dengan ya makanya maintain hubungan dengan relationship dengan market itu penting. Ya. Karena tidak semata-mata dari DPK, kita juga harus punya sumber funding yang lain. Untuk menjaga likuiditas dan kesehatan.